Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar saudara? Di tengah situasi kondisi kehidupan kita, apakah kita merasa kita masih terpenjara di dalam penjara yang bernama masa lalu? Mari, kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 26 sampai ayat 28. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati firman Tuhan ini. Demikian dituliskan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudari, Andrea Hirata dalam novel yang ditulisnya berjudul Sirkus Pohon, ia menyampaikan sebuah refleksi dari pengalaman tokoh utama di dalam novel itu bergaul dengan para artis sirkus. Dituliskan dalam kalimat singkat yang bagus begini: mereka adalah penakluk rasa sakit yang selalu dicekam hukum pertama bumi, gravitasi, selalu menjatuhkan. Namun mereka memegang teguh hukum pertama manusia, elevasi, selalu bangkit kembali. Saudara-saudari, kalimat reflektif tersebut mewakili dua sisi sekaligus, yaitu kenyataan dan pilihan menyikapi kenyataan. Dalam kehidupan kita di bumi, memang ada hal-hal yang dapat menjatuhkan kita, selain gaya gravitasi bumi yang memang akan membuat semua benda secara fisik jatuh ke bumi. Tetapi selain itu, ada kejatuhan dalam tanda petik dalam arti kiasan. Namun dampak dari kejatuhan yang seperti itu terasa lebih menyakitkan kita daripada jatuh secara fisik. Kondisi pandemi sekarang ini salah satunya telah menjatuhkan kehidupan ekonomi banyak bangsa di dunia. Dan itu berakibat bagi kehidupan ekonomi kita semua. Ada banyak saudara kita, atau sahabat, atau teman kita yang terkena dampak itu. Dan yang lebih terasa menjatuhkan, menyedihkan sekali, adalah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin orang tua, anak, saudara, maupun juga kerabat, sahabat, atau teman yang meninggalkan kita karena terkena COVID-19. Nah, bila kita hanya tunduk pada hukum pertama bumi, yaitu gravitasi, selalu menjatuhkan, dan kita mengabaikan hukum pertama manusia, elevasi, selalu bangkit kembali, maka kondisi kehidupan kita tidak akan menjadi lebih baik bagi kita semua. Belajar dari hal yang disaksikan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26-28, kita diingatkan melalui seorang bernama Barnabas, yang arti namanya adalah anak penghiburan, supaya kita tidak larut dalam kondisi kejatuhan, melainkan segera memilih sikap elevasi, bangkit kembali. Barnabas dengan berani ia menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul di Yerusalem. Dengan itu, saudara-saudariku, Barnabas menunjukkan kepada semua saudara seiman, para pengikut Yesus di Yerusalem yang masih takut untuk percaya terhadap kesungguhan Saulus, supaya saudara-saudara seiman ini melepaskan diri dari penjara masa lalu yang dapat menjatuhkan mereka ke dalam sikap menutup diri terhadap karya Allah
yang memulihkan dan memanggil orang berdosa untuk bertobat. Jemaat di Yerusalem masih berpikir, saudara-saudara, bahwa Saulus adalah seorang Yahudi yang jahat. Jahat terhadap sesama orang Yahudi lainnya yang percaya kepada Kristus. Saulus, seorang penganiaya jemaat, itu yang ada dalam pikiran banyak saudara seiman di Yerusalem saat itu. Mereka tidak percaya pada pertobatan yang Saulus alami. Pikiran ini berasal dari pengalaman di waktu lalu, di masa lalu mereka, yang mendengar kabar tentang seorang bernama Saulus yang menganiaya orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus. Tetapi Barnabas memilih untuk percaya terhadap karya Allah yang menyapa, memanggil, dan memulihkan Saulus menjadi manusia baru. Allah yang memanggil Saulus untuk hidup di dalam kasih Kristus. Nah, saudara-saudari, Barnabas tidak terpenjara di dalam masa lalu. Kehadirannya menjadi penghiburan bagi Saulus khususnya, dan itu ikut menguatkan Saulus dalam pertobatannya dan dalam karya hidupnya selanjutnya. Bercermin dari seorang Barnabas, apa saja penjara bernama masa lalu yang masih mengerangkeng saudara, yang masih memenjarakan saudara. Entah memenjarakan saudara dalam ketakutan atau kesedihan, atau memenjarakan saudara dalam kekecewaan. Semua hal itu dapat menjatuhkan saudara ke dalam keterpurukan yang mendalam. Karena itu, mari berelevasi, bangkit kembali. Sebab Allah tidak hanya memampukan seorang bernama Barnabas untuk bangkit kembali dari ketakutannya terhadap Saulus. Allah juga tidak hanya memampukan para artis sirkus dalam novel Andrea Hirata itu untuk berpegang pada hukum pertama manusia, elevasi, bangkit kembali. Allah tentu juga memampukan saudara dan menopang saudara untuk terbebas dari penjara bernama masa lalu. Mari saudara-saudaraku, kita berelevasi, bangkit kembali dalam kehidupan ini menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, tolonglah kami, mampukan kami untuk tidak terpenjara di dalam masa lalu kami, tetapi dengan percaya kami melangkah karena menyadari Allah ada bersama kami, memberi kami kuat, memberi kami pengharapan, memberi terang bagi jalan kami untuk kami melangkah dan tidak terjatuh lagi dalam kesedihan, dalam kecewa, di dalam kekalutan, dalam kegundahan. Tetapi kami melangkah dengan penuh percaya Allah menuntun dan menopang kami. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Sang Cinta Kasih. Amin.